Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feren Alhamdi, NIM 172410102069. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer kelas E. Langsung saja ini soalnya. Yang pertama, buatlah topologi seperti contoh gambar di atas menggunakan Cisco. Di sini saya sudah membuat topologi seperti gambar persis beserta IP-IP yang nantinya akan digunakan. Kemudian lanjut nomor 2, konfigurasi IP ke PC menggunakan DHCP server. Kemudian kita konfigurasi IP ke PC menggunakan DHCP server. Berhubung ini juga ada server, jadi kita akan konfigurasi IP-nya juga menggunakan DHCP server. Yang pertama yang kita lakukan, klik router 0, config fast ethernet 0/0, kita masukkan IP address router 0-nya 192.168.10.1. netmasknya standar saja 255.255.255.0. klik on, ke CLI, konfigurasi menggunakan DHCP server, IP DHCP full DHCP, kemudian masuk ke networknya 192.168.10.0, 255.255.255.0, kemudian default routernya 192.168.10.1. kemudian kita exit. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya. Cara seperti itu dilakukan untuk router-router yang lain ya. Kita konfigurasi PC0, fast ethernet 0/0, masukkan IP router 1 yang atas ini 192.168.11.1, netmasknya sama, klik on, CLI, kita konfigurasi DHCP server, set IP DHCP full DHCP, networknya 192.168.11.0, 255.255.255.0, dan default routernya 192.168.11.1. kita exit. Kita coba hasilnya apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Lanjut PC 3, kita masukkan IP address router 1 yang bawah 192.168.12.1, netmasknya sama, kemudian konfigurasinya juga sama. Kita lihat apakah berhasil. Berhasil ya. Lanjut router 3, kita konfigurasi PC 1 dan 4. Untuk PC 1 fast ethernet 0/0, kita masukkan IP address yang atas 192.168.14.1. kita konfigurasi menggunakan DHCP server, masukkan networknya, kemudian default routernya, kemudian kita exit.
kita lihat apakah berhasil. Ya, berhasil. Lanjut ke PC 4 config fasilitas 1/0, kita masukkan IP router 3 yang bawah 192.168.13.1. konfigurasinya juga sama. Kita lihat apakah berhasil juga. Oke, berhasil ya. Lanjut router 2, kita akan konfigurasi PC2 dan PC5. Untuk PC2 kita config fasilitas 0/0, kita masukkan IP routernya yang atas 168.16.1 on. Kemudian konfigurasinya juga sama. Masukkan networknya, netmask, dan default routernya. Oke, kita exit. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Kemudian terakhir PC5 config fasilitas 1/0, masukkan IP yang bawah 192.168.15.1. netmasknya kita klik on, kemudian CLI sama saja, kita konfigurasinya IP DHCP full DHCP, kemudian masukkan networknya 192.168.15.6, netmasknya, dan default routernya. Kemudian exit. Apakah konfigurasinya berhasil? Oke, berhasil. Setelah terhubung, kita hubungkan router dengan router. Kita hubungkan router 0 ke router 1. Kita config, karena tadi dihubungkan menggunakan serial 2. Kita klik interface serial 2. Kita masukkan IP-nya dari router 0 192.168.20.1. Kita klik on. Kemudian di router 1 juga sama, serial 2, masukkan IP router 2, maksud saya router 1 168.20.2, klik on, sudah terhubung. Lanjut dari router 1 ke router 3, tadi dihubungkan serial 3, masukkan IP-nya dari router 1 192.168.21.1, klik on. Dan router 3 juga sama, kita menggunakan serial 3, masukkan IP-nya router 3 192.168.21.2, klik on. Oke, lanjut kita hubungkan dari router 3 ke router 2, kita menggunakan serial 2, masukkan IP-nya, kemudian
hubungkan router 2 kartu serial nomor 2 192.168.22.2. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita hubungkan router 2 ke router 0 memakai serial 3 23.1, dan di sini 192.168.23.2. Oke. Oke, sudah terhubung semua. Selanjutnya soal nomor 3, untuk routing menggunakan routing statik. Untuk menghubungkan PC ini kita harus meroutingnya secara statik. Caranya pertama klik di router, config, routing, pilih statik. Misalkan kita akan menghubungkan router 1 dengan PC 0, maka kita akan masukkan alamat yang dituju. Kita masukkan alamatnya PC 0 192.168.11.0, masnya sama seperti yang tadi. Hubnya ketika kita mau ke PC 0, tujuan kita PC 0, maka kita akan melewati IP di router 1. Jadi kita masukkan hubnya IP router 1 192.168.20.2. Kita add. Oke. Router 3 juga sama. Tinggal mengganti networknya. Oke. Begitu juga untuk ke PC 4 dan PC 1, kita tinggal mengganti networknya. Oke. Kemudian ke router 3, kita masukkan alamatnya 21.0, kita add. Oke. Dan menuju PC 2 dan PC 5 kita ganti networknya. Karena melewati IP router 2, kita ganti hubnya menjadi 23.1, kita add. Kemudian PC 5 juga kita add. Oke, sudah semua. Lanjut ke router 1, sama config routing static. Kita akan menghubungkan dari router ke server terlebih dahulu. Kita masukkan IP server 192.168.10.0. Sorry. Hubnya melewati IP router 0 192.168.20.1. Kita add. Kemudian dari router 1 ke PC 4, 1, 5, dan 2, kita tinggal masukkan PC 4 terlebih dahulu 13.0. Kita melalui IP router 3 192.168.21.2. Begitu juga dengan PC ke 1, PC 5, dan PC 2. Setelah itu dari router 1 ke router 2, kita masukkan IP router 2. Oke, sudah semua. Sekarang dari router 3 ke PC 0 dan 3 terlebih dahulu, kita config routing static, kita tuliskan alamatnya 168
11.11.0, berarti kita melewati IP router 1 yang spesiesnya sama, networknya 192.168.21.1, kita add. Begitu juga untuk PC3 kita add, begitu juga untuk router 0 kita add, begitu juga untuk server kita add. Lalu kita menghubungkan ke PC5 dan PC2, kita masukkan PC5, berarti melalui IP router 2, berarti ini 22.2 kita add, dan PC2 dan PC2. Oke. Kemudian router yang terakhir, kita akan menghubungkan dari router 2 ke PC1 dan 4 dulu. Config routing static, masukkan alamatnya 192.168.14.0, berarti melewati alamat IP router 3 192.168.22.1. kita add. Begitu juga untuk PC4 kita add. Invalid ya. Berarti coba kita lewatkan C2. Oke, berhasil. Kemudian 4 PC4 sudah, PC1 kita add sudah. Kemudian kita ke router 1 21 kita add. Oke, kita ke PC 0. Oke, kemudian ke PC 3. Oke, setelah itu ke server ya, terakhir ke server, berarti 10.0 melalui IP router 0, berarti 23.2 kita add. Oke, sudah terhubung semua. Sekarang kita coba ping dari PC1 terlebih dahulu, PC0 ke PC3, ping 192.168.12.2. Oke, berhasil. Kemudian kita ping ke PC4 168.13.2. Oke, berhasil. Kita ping ke PC1 14.2. Oke, berhasil juga. Kita ping PC5. Oke, berhasil. Kita ping PC2. Berhasil. Terakhir kita ping server 192.168.10.2. Oke, berhasil semua. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.